الصالحين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستكبروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Man lidunyakan ka'annaka ta'ishu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu qalba." Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal-jannah, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal, kita beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Wa syukru ala jadihi, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan akhirnya takwa itu adalah wal istidlal di yaumil akhir, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah: "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita yang berhambanya adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah menciptakan kepada kita tugas kita di dunia ini ada dua, yaitu tugas sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi ini, maka malaikat protes terhadap Allah, karena Allah akan menciptakan makhluk menurut malaikat yang mudah membesarkan, yang menumpahkan darah. Bukankah aku ini, kata malaikat, hamba-Mu yang selalu bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, bertahmid kepada Allah. Kemudian Allah berfirman: "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya malaikat tidak tahu apa yang diketahui oleh Maha Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Zariyat ayat 56 menjelaskan: "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah penuh mahdoh, hubungan kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau interaksi kita dengan sesama makhluk Allah. Ibadah mahdoh diantaranya bagaimana kita membaca Al-Quran dalam setiap waktu, karena Rasulullah SAW mengajarkan dalam hal ini: "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjadi penolong kita pada yaumul kiamat. Terus bagaimana kita hampir setiap saat melakukan yang namanya sholat tahajud, yang berharap kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat yang mulia,
dalam ayat Al-Quran dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah di bagian malam kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah amalan kita agar Allah menempatkan kita pada tempat yang mulia. Itu bagian dari ibadah makhluk. Dan bagaimana tentang ibadah dari makhluk kita? Di antaranya adalah kita peduli kepada sesama, berbagi dengan orang lain dalam kondisi apapun. Dalam ayat Quran dijelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menambahkan sebagian rezeki kita dalam kelapangan atau dalam kesempitan. Maka khutbah pada kesempatan kali ini kita mengajak kepada pribadi, kepada jamaah, bagaimana tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan benar, dan nanti akan mendapatkan pahala sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Di antaranya kita harus memenuhi beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah konsistensi dalam beribadah kita kepada Allah, atau istiqomah dalam pemahaman kita. Karena orang yang konsisten istiqomah dalam beribadah itu akan mendapatkan 3 kenikmatan. Pertama, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan bersedih terhadap nasibnya, dan dia selalu bergembira akan surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, konsisten dalam beribadah kepada Allah SWT, maka dia akan mendapatkan perasaan pemberani, jiwa pemberani, tidak akan merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, tentu di dalam kebaikan. Karena Allah telah memerintahkan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Dan tidaklah di antara kita ada umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah umat yang beruntung. Di dalam kita menegakkan kebenaran, maka itu yang namanya perjuangan yang harus mengorbankan jiwa dan raga kita. Orang yang berjuang di jalan Allah yang mengorbankan jiwa dan raganya itu, maka dia akan menetapkan pada posisi yang tertinggi. Bagaimana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inallah. Ulaika humul faizun. Semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mengorbankan jiwa dan raga, maka untuk Allah mereka itu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu jannah, surga. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, konsistensi ini akan membangun terhadap orang yang tidak merasa bersedih terhadap nasib yang menimpa terhadap dirinya. Karena dia sadar bahwa segala sesuatu ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fenomena saat ini kita lihat ada seorang ibu yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena masalah keluarga, pinjaman online dan lain sebagainya. Bagi orang yang istiqomah karena mengharap juga Allah, maka tidak akan terjadi terhadap hal ini. Karena Allah SWT berfirman di dalam ayatnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu tidak terlepas dari takdir Allah. Konsisten menjadi orang yang sadar diri bahwa nasib dirinya itu adalah atas kehendak Allah SWT. Tak akan ada sikap iri dengki terhadap nasib orang lain. Dan kemudian orang yang konsistensi dalam beribadah kepada Allah SWT itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu wa'akshiru bil jannah, bergembiralah terhadap surga Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk mendapatkan pahala sepanjang masa, syarat yang kedua adalah kita menjaga kesucian jiwa kita, kesucian diri kita. Seberapa besar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, karena ampunan Allah itu seluas tanah dan seluas bumi. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah perintahkan kepada kita segera untuk kembali kepada ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan seluas bumi, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antaranya adalah orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi apapun, orang yang menahan amarahnya, orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain, orang yang bertobat atas perilaku dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat yang lain menjelaskan tentang kesucian jiwa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kesucian jiwa ini kita lakukan dengan bagaimana kita saling meminta maaf di antara kita. Dalam hadis Nabi disebutkan apa ayusatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asadi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka janganlah dalam silaturahmi. Kemudian wa'mur bil 'urfi, perintah untuk mengajak kebajikan kepada sesama. Maka di dalam agama kita mengajarkan tidak dibenarkan ada orang yang sukses dalam kesendirian, kaya tak peduli kepada orang lain, cerdas cinta tidak berbagi ilmunya. Maka Islam harus mengajak kepada sama saudara kita untuk menuju kebaikan, dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wa'arid 'anil jahilin, kepada orang-orang yang jahil maka jauhilah mereka. Ketika kita beribadah dengan benar, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak orang yang tidak suka dengan kita. Maka terhadap orang-orang yang jahil itu, maka jauhilah mereka. Dalam hal ini, akhir-akhir ini dan tahunnya akan datang, akan bermunculan, mohon maaf, orang-orang yang jahil, yang membolak-balikkan fakta, kebenaran menjadi sebuah kesalahan, kesalahan menjadikan sebuah kebenaran. Maka itu kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk, kekuatan iman kita untuk tidak pengaruh kepada orang-orang yang jahil itu. Dan perintah agama orang jahil itu akan selalu ada di mana saja. Maka jauhilah dari hal ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk beribadah dengan benar untuk mendapatkan pahala sepanjang masa. Dan ketiga yang harus kita miliki adalah sifat resiliensi, yang artinya adalah kekuatan mental yang harus kita miliki dalam menghadapi segala ujian musibah yang menimpa kepada kita. Kekuatan mental itu harus kita bangun dengan perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan kemudian resiliensi kita bangun sabar, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita begitu dekat dengan kaum du'afa, begitu dekat dengan Al-Quran, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hampir setiap malam kita melakukan salat tahajud, bagaimana kita sabar terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan sampai akhir hayat kita, dan juga kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan. Bukan berarti dengan kita sabar ini kita kemudian diberikan musibah oleh Allah SWT telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak demikian. Sabar itu adalah sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi implementasinya dalam kehidupan kita yang sangat berat.
Karena berdasarkan itukah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang sama dengan pahala yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma yafassabiruna ajrun bi ghairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tak terhingga. Kekuatan mental kita bangun dengan berbanyak doa. Doa senjata kita langitkan kalimat-kalimat thayyibah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa. Sesuatu yang dibenci menjadi dicinta karena doa. Maka bagaimana kita memperbanyak doa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Maka apabila wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentang Allah, maka jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya yang ketiga adalah transformasi hatinya, perubahan, berubah diri kita. Kita akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu adalah tujuan kita bagaimana kita merubah diri kita untuk dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan masjid, dengan masjid taklim dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perubahan. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Allah berfirman di dalam ayatnya, "Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendirilah yang berubah. Jadi kita sendiri yang berubahkan kehidupan kita pada akhir yang husnul khatimah atau yang su'ul khatimah. Apabila pribadi kita sudah kita rubah, maka kewajiban kita bagaimana merubah kepada jamaah, merubah kepada masyarakat sosial kita. Apabila masyarakat sosial kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin akan bertahan kegiatan. Allah berfirman di dalam ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu faqadna bima kanu yaksibun." Kiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan berikan keberkahan, berkah yang datang dari langit dan berkah yang datang dari bumi. Tetapi kebanyakan kita berdustakan terhadap ayat Allah, maka Allah akan berikan siksa atas perilaku yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah pada singkat kali ini kita bisa melaksanakan misi kita sebagai hamba yang mengabdi kepadanya. Konsistensi dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah diri kita ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.